Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu adalah Indah Afrianti dari SD Muhammadiyah 1 Jatinegara. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak misalnya kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam ya anak-anak, yaitu tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana? Sudah paham belum materi tentang organ gerak hewan dan manusia? Untuk memudahkan memahami bacaan, kita dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf terlebih dahulu loh. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Lalu, bagaimana caranya kita menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok secara garis besar ada dua, yaitu sesuai dengan jenis paragrafnya. Yang pertama, jika paragraf memiliki kalimat utama, maka cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Contoh, misalkan pada bacaan gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak misalnya kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama. Karena kalimat pertama merupakan kalimat utama, maka ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian, kalimat selanjutnya, organ gerak misalnya kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Kemudian, cara yang kedua adalah jika paragraf tidak memiliki kalimat utama, maka cara menentukan ide pokoknya yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut. Nah, sekarang coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, coba kita lihat. Di sini ada gambar kelinci yang sedang melompat. Nah, organ gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kemudian ini ada cerita apa sih? Jadi Pak Rudi ini mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya sangat banyak. Kemudian Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci tersebut. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan.
Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, seperti melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Tadi kita sudah mengamati gambar yang ada ceritanya ya. Jadi gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan atau sketsa. Ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, kartun, cover, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Ada beberapa langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan dahulu gagasan yang bersumber dari bacaan. Jadi kita tentukan dulu ceritanya mau tentang apa nih, kemudian siapa tokohnya, di mana tempatnya, dan lain-lain. Yang kedua, kita buat sketsanya atau rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Dan yang terakhir, kita beri warna atau proses perwarnaan setelah sketsa selesai dibuat.